Meningkatkan citra positif perusahaan melalui inovasi produk dan tanggung jawab sosial di era digital. Komunikator perusahaan yang ditunjuk. Komunikator public relation yang ditunjuk dalam sebuah perusahaan biasanya melalui adalah manajer hubungan masyarakat atau public relation manager. Tugas utama dari public relation manager adalah merancang dan melaksanakan strategi komunikasi yang efektif untuk membangun dan memelihara hubungan baik dengan media, serta public relation manager bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan perusahaan secara jelas dan konsisten melalui berbagai saluran komunikasi, baik itu media tradisional seperti surat kabar, televisi, dan radio, maupun media sosial dan platform digital lainnya. Selain itu, mereka juga berperan dalam mengelola citra perusahaan dan memastikan bahwa seluruh komunikasi perusahaan tetap sesuai dengan nilai dan tujuan organisasi. Public Relation Manager harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan media dan teknologi yang terus berubah, serta memahami audiens yang menjadi target komunikasi perusahaan. Selanjutnya, target atau publik sasaran yang dituju. Yang pertama, konsumen dan calon konsumen, terutama yang aktif di platform media sosial dan mencari informasi produk berkualitas. Selanjutnya, media dan influencer sebagai penghubung utama dalam menyampaikan pesan perusahaan kepada masyarakat secara luas. Selanjutnya, karyawan atau perusahaan. Selanjutnya, karyawan perusahaan. Selanjutnya, komunitas lokal untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat sekitar perusahaan. Media yang digunakan. Yang pertama, media sosial seperti TikTok, Facebook. Yang kedua, website resmi perusahaan sebagai platform informasi yang kredibel. Yang ketiga, media sosial seperti TV dan radio untuk mencakup audiens yang lebih luas, terutama yang lebih tua. Selanjutnya, influencer dan selebriti sebagai brand ambassador yang dapat meningkatkan daya tarik produk. Dan terakhir, blog dan artikel digital untuk memberi informasi mendalam tentang produk dan program perusahaan. Selanjutnya, waktu pelaksanaan. Yang pertama, itu bulan pertama, riset dan perencanaan kampanye. Yang kedua, pelaksanaan kampanye di media sosial dan media tradisional. Yang ketiga, evaluasi program dan laporan hasil. Strategi pengemasan pesan dan tagline. Strategi pengemasan pesan program akan dikemas dengan menekankan informasi produk, tanggung jawab sosial perusahaan, dan komitmen perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Strategi komunikasi akan menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana, komunikatif, dan mendepankan manfaat produk bagi konsumen. Selanjutnya, tujuan atau goal yang ingin dicapai. Yang pertama, meningkatkan citra perusahaan. Yang kedua, memperkenalkan produk baru. Yang ketiga, menambah kepuasan dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, strategi branding. Penguatan brand. Strategi brand menggunakan influencer. Kedua, pemasaran konten. Yang ketiga, penggunaan testimonial. Yang kedua, perencanaan dan rencana komunikasi. Membuat rencana komunikasi yang mencakup pesan utama, audiens sasaran, dan saluran media yang digunakan. Timer kegiatan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan setiap bulan untuk kampanye media sosial, acara, dan kolaborasi dengan influencer. Pengaturan anggaran. Menyusun anggaran untuk setiap kegiatan termasuk biaya pemasaran, produksi konten, dan honorarium influencer. Selanjutnya, langkah identifikasi masalah, survei dan wawancara. Menggunakan survei pelanggan dan wawancara untuk mengetahui persepsi mereka terhadap perusahaan dan produk yang ditawarkan.
analisis media sosial, memantau tren dan pembicaraan tentang perusahaan di platform media sosial untuk memahami citra yang terbentuk. Riset kompetitor, menganalisis bagaimana pesaing mempromosikan diri di pasar dan mengidentifikasi peluang yang dapat dimanfaatkan. Selanjutnya, langkah tindakan dan komunikasi. Peluncuran kampanye. Meluncurkan kampanye melalui berbagai saluran media, melalui dari media sosial, influencer, hingga media tradisional. Kampanye influencer. Melakukan kolaborasi dengan influencer untuk mendapatkan konten penyebaran pesan perusahaan. Komunikasi dua arah, memfasilitasi interaksi dua arah antara perusahaan dan pelanggan untuk membangun hubungan yang lebih profesional dan meningkatkan loyalitas. Selanjutnya, evaluasi program dilakukan. Yang pertama, pengukuran kerja. Menggunakan alat-alat media sosial untuk mengukur keterlibatan dan menjangkau kampanye di platform seperti Instagram dan TikTok. Yang kedua, analisis penjualan. Mengevaluasi perubahan penjualan produk selama kampanye untuk mengetahui dampak langsung terhadap kinerja perusahaan. Yang ketiga, survei kepuasan pelanggan. Melalui survei untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan dan efisiensi. Survei kepuasan pelanggan. Yang ketiga, survei kepuasan pelanggan. Melakukan survei untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan dan efektivitas program dalam membangun citra positif. Yang keempat, laporan hasil. Membuat laporan hasil yang merinci pencapai tujuan dan rekomendasi untuk kegiatan public relations selanjutnya. Kesimpulan, dengan melaksanakan program public relation ini, perusahaan dapat memperkuat citra merek yang positif, meningkatkan pengenalan produk, serta penggunaan hubungan yang lebih baik dengan konsumen dan publik secara luas. Penggunaan media sosial dan efektif dan strategi komunikasi yang terencana dengan baik akan membantu mencapai tujuan yang diinginkan. Sekian dari saya, terima kasih.